Halo, perkenalkan nama saya Agung Rianto dari kelas Saik 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang peta geologi. Pertama, pengertian peta geologi. Peta geologi secara SNI didefinisikan sebagai bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Peta geologi ini menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral serta energi. Peta geologi pula disajikan berupa gambar dengan warna, simbol, dan corak atau gabungan ketiganya. Penjelasan berisi informasi, misalnya daerah, tafsiran, dan rekaan geologi dapat diterangkan dalam bentuk keterangan pinggir. Merupakan contoh peta geologi. Kemudian, ada jenis-jenis peta geologi. Pertama, peta geologi permukaan. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung, terletak di bawah permukaan bumi. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara lain 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Kemudian, peta singkapan. Peta ini umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi yang ditentukannya. Dan lokasi tersebut merupakan lokasi batuan padat. Peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Kemudian, ada peta ikhtisar geologis. Peta ini memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Umumnya, peta ini menerapkan skala sedang, sehingga kadang dianggap sebagai peta yang skematis. Kemudian ada peta struktur. Peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan bumi. Kemudian ada peta isopach. Peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Kemudian ada peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya dengan kondisi lapangan. Kemudian ada peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air atau lapisan akuifer dan tidak kedap air. Kemudian ada komponen peta. Komponen peta geologi itu agak mirip dengan komponen peta RBI dan peta umum yang lainnya. Komponen peta geologi diantaranya yang pertama adalah judul peta, legenda, skala, garis astronomis, garis kontur, tahun pembuatan, dan deklinasi. Kemudian, ada persyaratan teknis dalam peta geologi diantaranya singkatan huruf, tata warna, simbol, dan corak geologi, serta keterangan pada peta, yang dimana syarat ini untuk mempermudah pembaca dalam membaca peta geologi. Kemudian, ada pengemasan peta geologi. Peta geologi dapat dilipat menurut kaidah yang ada. Jadi peta geologi ini dapat dibawa kemana-mana dan dilipat. Yang pada hakikatnya untuk memudahkan pemakai melihat nama dan nomor lembar peta dan dimasukkan di dalam kantong yang telah disediakan. Spesifikasi peta geologi diantaranya: pertama, peta geologi skala besar menggunakan peta dasar topografi dengan proyeksi UTM atau Universal Transfer Mercator. Kemudian, peta geologi skala kecil menggunakan peta dasar topografi dan batimetri dengan proyeksi kerucut sama bentuk dengan Lambert.
Kemudian, pencantuman batimetri atau kedalaman laut pada peta geologi berskala besar bukan merupakan keharusan. Peta geologi skala besar dilengkapi dengan penampang geologi. Peta geologi digolongkan menjadi peta geologi standar dan peta geologi tinjau atau permulaan. Peta geologi standar mempunyai data dan informasi yang lengkap serta akurat setara dengan peta berskala besar. Sedangkan peta geologi tinjau atau permulaan masih memerlukan pemutakhiran data. Peta ini hanya dapat dibuat dari hasil penafsiran citra penginderaan jauh. Peta geologi sebaiknya menyajikan data dasar dan informasi geologi selengkap mungkin untuk mempermudah pemakainya dan berguna untuk tujuan keilmuan dan terapan. Keilmuan karena ada data dan informasinya dapat dipakai sebagai titik tolak pembuatan hipotesis serta sintesis. Terapan karena dapat digunakan sebagai landasan petunjuk awal dalam prospeksi dan eksplorasi mineral serta sumber daya energi dan pengembangan wilayah. Peta geologi mencantumkan adanya petunjuk keterdapatan sumber daya mineral dan energi. Peta geologi pula menggambarkan adanya sebaran gunung api dan jalur lemah di permukaan bumi yang dapat memberikan informasi dasar dari berbagai kerekayasaan sipir, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Dan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.